Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh dengan keberkahan sampai hari ini. Tentunya tidak lupa kita sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Anak Ustaz yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan diri Ustaz Zaifri Dwi Susanto. Ustaz akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 6 SD di semester 1 dan semester 2 ini. Kita akan bertemu ya, kita akan belajar bersama, tentunya mengenal tentang bahasa Inggris. Semoga dengan adanya bahasa Inggris kita bisa memberikan warna lebih dalam hal ilmu pengetahuan, supaya bisa kita mengerti tentang makna bahasa asing untuk bisa berdakwah untuk kebaikan kita bersama. Anak Ustaz yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk keterpaduan kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang keterpaduan tentang kewajiban pada diri seseorang muslim ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Luar biasa sekali agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana mengukur keislaman seseorang dengan tidak berbuat hal-hal yang buruk baginya. Itu sebuah hadis yang sangat-sangat menyentuh hati nurani kita sebagai seorang muslim. Semoga dengan adanya hadis-hadis yang terbaik membuat diri kita semakin cemerlang dan semakin terbilang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Hello, I'm Zaifri Dwi Susanto. I'm here as your teacher and English teacher, and I will give a presentation. You can find me at zaifridwi0@gmail.com. Untuk pertemuan pertama di semester ini, Ustadz akan membahas tentang recount text atau teks recount dalam bahasa Indonesia. Namun kita belajar bahasa Inggris, tentunya kita ucapkan dengan lafal sesuai dengan bahasa Inggris, yakni recount text. Untuk lebih jelasnya akan Ustadz terangkan dan jelaskan di slide berikutnya. Mari kita cek bersama-sama. Definition of recount text. Recount text is the text to study English language that used to inform or entertaining such event in the past. Arti dari recount text adalah sebuah teks untuk belajar bahasa Inggris yang digunakan untuk menginformasikan atau menghibur para pembaca. Cerita-cerita tersebut adalah cerita-cerita tentang kejadian-kejadian yang telah lalu. Aim or goal of recount text is to retell events for the purpose of informing or entertaining. Tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang digunakan atau berguna untuk menginformasikan atau menghibur para pembaca. General structures of recount text. For the first paragraph is orientation paragraph. The secondly is
event paragraph, and the thirdly is the reorientation paragraph, optional. Susunan secara umum pada recount text, yang pertama adalah paragraf orientasi, yang kedua paragraf event, yang ketiga adalah paragraf reorientasi. Itu bisa digunakan atau tidak, itu terserah pada antum-antumna apakah menggunakan paragraf reorientasi atau tidak. Jadi general structure atau susunan umum dari recount text itu dibagi 3. Boleh antumna menggunakan hanya 2 paragraf saja, seperti itu. More deep information, informasi lebih dalam tentang recount text, bahwa mengenai general structures atau susunan-susunan umum pada recount text dibagi menjadi 3. Seperti antum-antumna ketahui sebelumnya, itu Ustadz akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, apa isi dari paragraf orientasi? Isi dari paragraf orientasi adalah menceritakan mengenai latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Oke, bisa dimengerti? Yang kedua, paragraf event atau paragraf kedua, isinya bagaimana? Isinya itu dalam paragraf tersebut adalah menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Jadi sesuai dengan kejadian yang telah kita lalui. Semisal jika kita mempunyai cerita, nah itu diletakkan di paragraf event. Kemudian di paragraf reorientasi kita bisa menceritakan atau berisi, ya, semisal gini. Maksud Ustadz adalah isi dari reorientasi paragraf adalah merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Jadi antum-antumna bisa memberikan sebuah kesan atau pesan dalam sebuah informasi yang telah antumna ceritakan kepada para pendengar atau para pembaca, sehingga orang lain juga bisa memberikan sebuah edukasi tentang kesimpulan apakah cerita tersebut bisa berguna atau tidak bagi mereka. Seperti itu. Bisa dimengerti? Berikut adalah contoh dari paragraf orientasi atau pembukaan, ya. Perhatikan. A few months ago, Ustaz ulangi. A few months ago, I went to Cermin Beach with my family. It is located in Sedang Bedagai district, about 53 kilometers from Medan City, North Sumatra. The trip there took about 1.5 hours. We left from Medan at 7:30 using a car and we arrived about 9 o'clock. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa di beberapa bulan yang lalu si pencerita atau si penulis itu berkunjung ke Pantai Cermin dengan keluarganya. Pantai tersebut berlokasi di Sedang Bedagai distrik, ya, di 53 km dari kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian perjalanan ke sana ditempuh selama 1,5 jam. Kemudian dia bersama keluarganya meninggalkan Medan, ya, tempat tinggalnya di pukul 7.30 menggunakan sebuah mobil, dan tiba di Pantai Cermin itu pukul 9 pagi. Bisa mengerti? 1,5 jam perjalanan. Event atau isi. Coba perhatikan di paragraf event. As arrived there, my parents ran a hut to take a rest. I and my brother immediately ran towards the beach. It looked sunny day with a blue sky and I felt a gentle breeze. The waves there were suitable for swimming, but unfortunately I could not swim. I just play with white sand and built a sand castle. I didn't forget to take a selfie with the background of beautiful beach. Jadi sampainya di sana, orang tua si penulis menyewa sebuah pondok atau sebuah gazebo untuk beristirahat.
bahwa si penulis dan saudaranya itu melakukan lari-lari kecil di sekitar pantai. Terlihat pantai tersebut cerah dengan langit yang biru dan terasa angin yang bergemericik seperti itu. Kemudian ombak-ombak di pantainya itu cocok untuk berenang. Tetapi ketidakberuntungan ada sama si penulis, bahwa si penulis tidak bisa berenang. Dia hanya bermain dengan pasir putih dan membuat istana pasir. Dan dia tidak pernah melupakan untuk mengambil foto selfie dengan latar belakang pantai yang indah. Reorientation paragraph or summary atau kesimpulan. Coba perhatikan di paragrafnya. Not feel the day had begun in the evening. We hurried to go home. Before went to home, I bought some souvenirs there. Finally, we arrived at 6 p.m. because the trip was jammed. Jadi arti dari paragraf kesimpulan bahwa si penulis tidak merasa bahwa hari telah menjelang malam. Maka mereka dia dengan keluarganya, maksud Ustadz, itu buru-buru untuk pulang. Jadi sebelum mereka pulang ke rumahnya, si penulis membeli beberapa cenderamata. Dan terakhir, si penulis bersama keluarganya tiba di Medan pukul 6 petang. Karena perjalanannya macet di jalan seperti itu. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, slide demi slide telah kita pelajari di pertemuan pertama di semester ini. Ustaz berharap bahwa antum-antumna bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Tentunya yang kita ketahui dengan recount text terbagi menjadi 3 paragraf. Orientation paragraph, event paragraph, and the orientation paragraph. Kemudian antumnya sudah mengetahui tentang judul, maksud Ustaz tentang tujuan dan juga tentang contoh-contoh yang telah Ustaz berikan. Demikianlah mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanya milik Ustaz. Terima kasih. Sukses selalu untuk antum-antumna. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu, jangan sampai tinggal, belajar yang baik dan selalu taat kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.